Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya hari ini sehat walafiat kan? Jangan lupa tetap sering-sering cuci tangan, keluar rumah dengan menggunakan masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi dan berolahraga setiap hari. Semoga pandemi corona ini segera berlalu. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Islam dalam materi jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak materinya. Tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa dapat memahami makna kejujuran dan menepati janji berdasarkan dalil-dalil nakli dan kejadian-kejadian nyata di masyarakat. 2. Siswa dapat menerapkan sikap jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Jujur. Pengertian jujur. Jujur adalah sebuah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan antara informasi dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, jujur adalah mengatakan atau bersikap apa adanya. Dalil tentang jujur yaitu Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Disebutkan juga di dalam surat An-Nahl ayat 105 yang berbunyi Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun, yang artinya sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Selain di dalam Al-Quran, juga terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang jujur. Di antaranya adalah hadis berikut ini, yang artinya berlakulah jujur karena sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Sedangkan sebaliknya, janganlah berlaku dusta karena sesungguhnya dusta itu menuntun kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jujur adalah suatu kebaikan, sedangkan dusta atau menipu adalah suatu kejelekan. Yang namanya kebaikan pasti selalu mendatangkan ketenangan, sebaliknya kejelekan selalu membawa kegelisahan dalam jiwa. Hikmah dan usaha untuk memiliki sikap jujur. Hikmah sikap jujur adalah 1. Memiliki perasaan tenang. Jadi kalau kita jujur, perasaan kita pasti akan tenang. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya karena kita dipercaya oleh orang. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahagia. Yang kelima, dicintai Allah dan Rasul-Nya. Usaha yang dilakukan untuk memiliki sikap jujur adalah 1. Berhenti berbohong. Yang kedua, bertaubat tidak akan berbohong lagi. Yang ketiga, berpikir sebelum berbicara. Yang keempat, merenungi dampak buruk dari bohong atau dusta. Yang kelima, menghukum diri sendiri jika melakukan kebohongan. Nah, demikian itu tadi hikmah dan usaha yang dilakukan agar kita memiliki sikap jujur. Selanjutnya adalah menepati janji. Orang dalam kehidupannya pasti mengalami hubungan dengan sesama atau pergaulan. Dalam pergaulan sering seseorang mengadakan sebuah perjanjian, baik perjanjian secara lisan maupun tertulis. Islam mengajarkan agar dalam mengadakan perjanjian harus saling menepati dan tidak saling mengkhianati agar hidup damai. Janji menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji ada 2 macam, yakni janji kepada Allah untuk selalu taat kepadanya dan janji kepada sesama manusia
Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang dijanjikan. Menepati janji merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap manusia. Lawan dari menepati janji adalah ingkar janji atau khianat. Orang yang suka berkhianat adalah termasuk tanda-tanda orang munafik. Nah, kalau kita tidak ingin disebut sebagai orang munafik, maka tepatilah janji dan jangan ingkar janji. Dalil menepati janji, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu atau janjimu. Selain itu juga disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 91 yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Selain terdapat di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam hadis yang berbunyi, Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Yang artinya, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Jika dipercaya, ia khianat. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa mengingkari janji merupakan bagian dari karakter kaum munafikin. Sebaliknya, menepati janji termasuk sifat kaum mukminin. Begitu pula pribadi yang melekat pada diri Rasulullah SAW. Beliau ialah seorang yang benar dengan janji-janjinya. Nabi SAW tidak pernah berjanji melainkan pasti menepati. Hikmah dan cara menumbuhkan sifat menepati janji. Hikmah menepati janji: 1. Tergolong orang yang bertakwa. 2. Terbebas dari tuntutan. Yang ketiga, terhindar dari sifat munafik. Yang keempat, meneladani sifat-sifat Allah. Yang kelima, masuk surga Firdaus. Yang keenam, selalu dipercaya orang lain. Yang ketujuh, meneladani sifat Nabi dan Rasul. Yang keenam, terhindar dari dosa besar. Beberapa cara yang dilakukan agar kita menepati janji, yaitu 1. Menulis janji dalam daftar. Yang kedua, menempelkan daftar janji pada tempat yang mudah dilihat. Yang ketiga, memprioritaskan satu janji. Yang keempat, menghilangkan pikiran yang negatif. Yang kelima, berusaha melakukan hal-hal yang positif. Yang keenam, tidak menganggap remeh suatu janji walaupun janjinya itu sepele. Demikian materi kita hari ini. Jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari adalah termasuk akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, tanamkanlah di dalam jiwa kita. Jadikanlah diri kita sebagai seorang yang selalu jujur dan menepati janji. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberikan keimanan dan ketakwaan oleh Allah. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.